penalti. Skor penalti itu pengurangan. Pengurangan kalau dia menebak dan salah. Jadi jawaban yang salah akan dikurangi untuk penalti. Kemudian ada skor konvensional biasa, yaitu betul 1, salah 0. Jadi sebenarnya hanya ada 3 skor. Ada 3 skor untuk tes objektif. Yang D sama E enggak nih. D skor berjenjang, sama E skor menggunakan rubrik. Ini untuk PC ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian, nah ini, soal ini nih. Mungkin kalian ingat nih. Gaya adalah sesuatu yang mengubah bentuk benda. Ini true or false? True, Pak. Ini true, karena disebutnya sesuatu yang mengubah benda. Kalau gaya adalah yang mengubah benda, ini salah, karena tidak hanya gaya. Gaya tidak selalu mengubah benda. Gaya ada yang menyebabkan bergerak, ya kan? Tapi karena ada sesuatu yang mengubah benda, itu oke lah. Jadi ini benar. Kemudian yang berikutnya, jika gaya bekerja suatu benda diam, maka bentuk benda tersebut akan berubah. Ini false, karena gaya ini bekerja pada benda diam, nggak selalu bentuk benda berubah. Bisa saja benda itu jadi bergerak, bisa saja benda itu nggak bergerak juga karena masih ada gaya gesek yang lebih menahan gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Bisa iya, bisa enggak gitu loh. Nah ini false ini. Nah itu yang tadi pengertiannya ini. Jadi soal bentuk salah yang false, yang jelek. Nah kemudian pada umumnya benda akan naik temperaturnya jika diberi kalor. Ini juga salah karena ada kata-kata pada umumnya. Karena kalor itu tidak selalu menaikkan temperatur kan. Pada saat perubahan fase itu nggak merubah temperatur. Temperatur tetap tapi fase berubah kan. Jadi ini contoh soal yang jelek. Kemudian berikutnya nomor 5 nih, manakah dari besaran berikut termasuk besaran pokok? Bentuk soal ini bagus atau jelek? True or false? Apa nih pendapatnya? Saya true, Pak. True. Yang benar, Pak. Iya. Iya, true. Ini bagus kok. Hanya Iya, memang ini unsur ingatan aja kan, Iya, Pak. bahwa dia bentuknya sesuai dengan kaidah penulisan benar salah, iya. Tapi ini hanya mengukur kognitif C1 aja, ingatan kan. Tapi ini bagus soalnya. Tapi kalian nanti kita akan belajar bagaimana membuat soal yang lebih bagus, tidak hanya sekedar C1 aja gitu. Oke? Nah, kemudian ini jika gelombang memiliki amplitude yang tetap, maka gelombang tersebut disebut gelombang berjalan. Ini juga soal yang bagus. Kemudian ini yang nomor 7 nih, coba. Sistem roda-roda menunjukkan ini soal true atau false? Benar, bagus atau enggak? Tidak, Pak. Kenapa? Kalau true atau false itu untuk benar salah itu biasanya berupa pernyataan biasa yang kita tidak dapat menentukan langsung itu benar atau salah. Ya, setuju saya. Jadi ini terlalu memaksakan. Ini adalah persoalan menghitung kok jadi benar salah. Ya, meskipun di sini akhirnya bilang kecepatannya adalah sekian, benar atau salah. Nggak cocok, ini pemaksaan ya. Pemaksaan benar salah, nggak ikut kaidahnya. Nah, kemudian yang ini, pilihan ganda nih. false, Pak. False, Pak. False, kenapa? Pertama, penggunaan jawaban semua salah itu kurang, kalau bisa dihindari. Yang kedua, kalau bisa harus ngurut, Pak, dari yang terkecil sampai yang terbesar dari opsi pilihan. Ya, benar. Jadi itu ada dua hal yang membuat dia false atau ini jelek, yaitu tadi yang Ardi bilang. Ya. Kemudian yang ini coba.
True, Ini Pak. true atau false? Yang 10 kan, Pak, ya? Enggak, yang 9. Oh, yang 9. Saya sih jawabannya true ya, Pak, tapi salah tadi. Ya, ini false ya, karena ini mengandung pernyataan negatif ganda nih, bukan kecuali gitu. Iya, Ini lihat nih, dia kan ada bukan di sini, kemudian ada kecuali, ini kan negatif ganda. Jadi hindari pembuatan soal dengan negatif ganda. Kalau berikut ini sifat-sifat dari gas ideal kecuali, itu boleh. Jangan di sini bukan, kemudian kecuali, itu negatif ganda. Dihindari. Ya. Nah, kemudian ini nomor 10. Nomor 10 apa nih? True or false? True, Pak. True. True, Pak. Ini soal membingungkan ya. Ini false ya. Mungkin bisa jadi true kalau dikasih gambar. Kalau enggak bercerita kayak gini aja nanti anak salah ngerti soalnya. Ini termasuk soal yang jelek lah. Ya. Jadi mungkin harusnya dikasih gambar soal-soal itu, makanya betapa pentingnya ada gambar ya. Oke. Jadi nah kemudian berikutnya. Ini ya, yang nomor 11 gimana? True. True, Pak. True, Pak. True. Kalau ditanya jawabannya yang mana, menurut kamu yang mana? Kan anak fisika kan? Kalau ditanya jawabannya yang mana nih jawabannya? Kan kunci jawabannya belum saya kasih. Mikir dulu deh. Izin berpendapat, Pak. Ya, boleh. Yang B, Pak. Yang B. Kalor jenis lebih besar daripada kalor jenis A. Saya Pak. Yang E. Kapasitas kalor lebih kecil. Apalagi yang lain? Kalor jenis itu menyatakan apa? Tadi yang jawab siapa? Azaidah, Pak. Asaidah, kalor jenis menyatakan apa? Kalau kalor jenis bahan B lebih besar daripada kalor jenis bahan A, artinya Sebentar, Pak. Kalau saya tadi pemahamannya kalau yang bahan B itu bisa membutuhkan lebih banyak kalor untuk menaikkan suhunya dibandingkan yang A. kalau masanya sama. Itu kan kalau dari pengertian kalor jenis kan dengan massa per gram kan? Iya, Pak. Ya, jadi kalau masanya sama, jawaban kamu benar. Tapi ini di soal ini massa benda A sama B sama nggak? Tidak dirincikan, Pak. Nah, tidak dirincikan, berarti belum tentu ya. Oke. Ya, jadi yang benar Ardi. Jadi kalau kenaikan suhu A lebih tinggi, berarti kapasitas kalor dia benda dengan gram tertentu itu kapasitas kalornya lebih kecil daripada kapasitas kalor B. Karena dengan kalor yang sama ternyata A naiknya lebih tinggi suhunya. Tanpa kita tahu gramnya kan, cuma dibilang kapasitas kalor kan. Tapi kalau kalor jenis kalau tahu gramnya. Saya juga bisa benar kalau masanya tahu, tapi karena ini masanya nggak tahu, maka lebih tepat yang E. Ya. Jadi soal ini bagus ini. Jadi kalau bisa menyusun soal-soal seperti ini bagus. Oke. Ini bagus atau jelek? Jelek, Pak. Kenapa? Itu mengarah ke satu jawaban nggak sih, Pak?
mengarah ke satu jawaban. Jawabannya Mengarahnya kemana? Arahnya ke C, Pak. Itu kayak Kenapa bisa ada nebak mengarah ke C? Soalnya karena kalau Ya, izin karena menjawab, Pak. apa tuh? Karena kalau soal yang lain itu bukan kelompok, jadi cuma ada satu. Kalau yang C itu kan ada 3 kelompok panjang masa waktu dan jumlah zat. Iya, iya, iya. Jadi ini jawabannya distraktornya nggak berperan ini karena yang Ardi bilang juga benar bahwa ini menunjukkan kelompok. Kelompok kalau anak-anak yang agak teliti, udah yang pasti yang C karena yang berbentuk kelompok yang C. Jadi ini jelek soal ini ya karena mengarah ke jawabannya tidak homogen ya, tidak homogen, lebih panjang, yang C sendiri kan lebih panjang. Oke. Nah, ini kalau nomor 13. Ya, ini bagus ya. Oke, ini bagus. Nah, kemudian nomor 14. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi yang kecuali. Nah, ini bagus karena ini enggak negatif ganda kan? Ini kan hanya negatif biasa, kalau negatif ganda yang ini. Oke, nah kemudian soal menjodohkan. Ini nomor 15. false, Pak. False, karena opsi jawabannya sama dengan soalnya, Pak. ya, opsi jawaban sama banyak. Ini kaidahnya harusnya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, terus kalau yang 16, True, Pak. true or false? Saya sih false ya, Pak. Tapi ada alasannya. Apa alasannya? Dari data Puspendik yang saya baca, untuk soalnya itu harus lebih panjang, Pak. Iya, benar. Jadi ini false. Harusnya bagian soal merupakan pernyataan yang lebih panjang, bagian jawaban hanya apa namanya, frase yang lebih pendek. Itu yang jodohnya gitu kan, bukan terbalik seperti ini terbalik ini. Ya. Oke. Nah, ini bagus. Ya. Ini bagus. Nah, kemudian kalau ini menjodohkan situasi fisik hukum kekal ini dengan usaha energi. Ininya gambarnya seperti gini. Ini bagus, ya kan? Ini bagus. Asal jangan memaksakan pilihan jawabannya itu adalah misalkan di sini pertanyaannya benda dengan massa sekian apa ada hitungan gitu loh. Ada hitungan kemudian di sini angka-angka hitungan. Nah, itu nggak bagus. Jangan memaksakan seperti tadi contoh benar salah yang ada hitung-hitungan itu kan nggak cocok. Nah, jadi benar salah itu tidak cocok untuk hitung-hitungan. Kemudian juga benar salah itu juga sebenarnya agak lemah untuk membedakan siswa karena tebakannya bisa ditebak, maksudnya bisa ditebak dan cuma punya dua alternatif jawaban kan. Nah, jadi kalau saya berpikir lebih baik benar salah itu dijadikan sebagai trivia. Trivia tuh soal-soal di awal kelas. Nanti saya kasih contoh deh. Misalkan seperti gini. Nah, kita lihat dulu nih. Ini ada soal ini. Ini benar salah. Ini benar salah yang agak maksa ini karena ada hitung-hitungan. Ya. Kita lihat yang nomor 5 ini. Ya kan ada hitung-hitungan, ini maksa. Nggak cocok untuk benar salah. Ya, kalau seperti gini benar salahnya hampir mirip dengan
uraian sebenarnya kan. Cuman akhirnya dibuat apa namanya, kesempatan anak untuk menebak malahan jadinya kan. Nah, ini saya kasih contoh soal di bentuk-bentuk soal objektif di Cambridge ya. Coba lihat. Nah, ini coba. Kita lihat soal objektif di Cambridge. Ini apa yang soal nomor 1, ini sih cuman sekedar C1 aja kan. Nah, kita lihat ininya, jenis-jenis pengetahuan apa yang mau diambil gitu, yang mau dicapai. Ini. Ya. Coba lihat yang nomor 6. Ini juga bisa dibuat seperti gini pilihannya. Jadi ada dua jawaban yang harus dipilih. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan, nah ini. Kalian lihat betapa menariknya soal STEM soal ya yang ada gambar. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian coba lihat nomor 22. Nah, bagaimana cukup menarik soal hitungan dikasih anak diuji kemampuannya juga dengan membaca grafik. Nggak hanya sekedar disebutin masanya berapa, temperaturnya berapa, terus jadi kenaikan perubahannya jadi berapa gitu kan? Nah, coba kalian lihat. Nah, kemudian lihat lagi ini. Nah, nanti kalian membuat soal-soalnya, belajar untuk mulai membuat soal-soal yang menarik seperti gini ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini coba. Coba perhatikan soal nomor 31 coba. Kan menarik kan soal nomor 34, coba lihat. Ya. Ini juga. Ya, jadi sangat menarik. Nanti saya kirimkan ke kalian ininya, apa namanya, ujian Cambridge ini, beberapa ujian Cambridge, nanti sisanya kalian bisa cari juga sih sebenarnya. Kalau mereka kan pilihan jawabannya 4 ya, opsi jawabannya 4. Kalau di kita kan sudah ditentukan bahwa kalau untuk level SMA, pilihan jawabannya itu ada 5. Ya. Nah, kemudian ini coba. Jadi perhatikan juga yang nomor 39 ini. Bahwa mungkin juga bahwa lembar jawabannya itu yang berupa berupa gambar. Jadi dimungkinkan. Ya. Ini. Nah, kemudian kita coba lihat juga contoh untuk ujian uraian ya. Ujian uraian di Cambridge itu seperti apa. Nah, ujian uraian itu selalu ada rubrik penilaian karena kan dia nilainya bukan 01 ya, tapi ada rubriknya. Kita lihat. Ini coba kita lihat soalnya ya, soal nomor 1. Ini. Nah, ini istilahnya essay tapi terbimbing dia jawabnya apa di sini. Ini kan uraian yang dibatasi juga dia dikasih. Ini. Jadi di ruang kosong ini untuk mengisi tulisannya dia proses dia menjawab. Nah, terus dia harus simpulkan. Ini angka 3 ini adalah skornya. Kalau dia berhasil mencapai jawaban yang benar dan prosesnya benar, maka dia akan dapat skor 3. Nah, kemudian lihat lagi ini. Ini juga sama untuk
kalkulasi percepatan antara C dan D. Nah, kemudian dia harus melihat dari sini nih. Lihat C dan D. Lihat ya. Jadi cukup menarik bahwa ini cukup anak ketahuan mengerti atau tidaknya. Nah, kemudian ini dengan kata-kata jawabannya, ini skornya, total skor semuanya ada 7. Nah, seperti gitu loh. Nah, misalkan seperti ini juga nih. Itu menarik kan? Nah, coba kita lihat sekarang rubriknya ya. Oh, salah saya. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah ini, jadi ada rubriknya. Rubriknya kalau si siswa itu sudah menulis rumusnya, maka dia dapat 1. Kalau dia sudah mengisi angka-angkanya dan benar, konteksnya dapat 1 lagi. Kalau dia akhirnya mendapatkan hasil akhirnya dengan benar, dapat 1 lagi. Ini kan kalau uraian kan seperti gitu. Jadi harus siapkan juga rubrik penilaian. Ya, seperti gitu ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ini contoh ujian praktikum nih. Ini ujian praktikum. Nah ini, jadi dikasih petunjuknya nih, kemudian dia harus ambil barangnya jadi kalau ujian praktikum kan dia di lab ya, dia disuruh ambil barangnya, kemudian melakukan perintahnya ini, kemudian tabelnya sudah diminta, suruh isi sesuai dengan perintahnya itu. Nah, kemudian dia diminta gambarkan grafik, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba kita belajar membuat soal. Nah, tugas yang berikutnya kan kalian membuat soal, butuh soal benar salah dulu sama apa ya? Kok saya jadi lupa. Menjodohkan ya, benar salah sama menjodohkan dulu, dan coba buat yang benar sesuai dengan KD yang kalian sudah dapatin ya, sudah saya dapetin.
Oke, sampai di sini ada komentar? Kalau gitu saya izin bertanya deh Pak. Boleh apa, Adi? Tadi kan kata Bapak penggunaan gambar dalam soal itu justru bagus gitu ya Pak, dalam penggunaannya. Kalau kata Bapak tadi termasuk soal yang bagus. Nah, Ya. kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang soal HOTS atau AKM gitu Pak, misalkan deskripsi gambar itu kita nggak menggunakan gambar tapi menggunakan deskripsi aja, apakah itu bakalan rumit kah? Soalnya tadi ada di contoh soal yang Bapak tampilkan ya, ada soal yang kata Bapak sulit tergambarkan kalau misalkan tidak ada gambar gitu. Sedangkan kita perlu juga mengukur tingkat kognitif yang selain C1-nya juga Pak, kayak analisis dan lain-lainnya. Itu gimana Pak kira-kira? Ya. Kalau seperti gini, kita lihat contoh soal ya, contoh soal sebentar. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi apa yang perlu diperhatikan, penggunaan gambar itu tujuannya untuk adanya visualisasi dan mempermudah penjelasan. Bukan berarti kalau udah dengan gambar kita tidak perlu ada literasinya, ceritanya gitu. Tapi tetap ada, misalnya seperti gini. Kalian bayangkan kalau persoalan ini kita nggak kasih gambar, hanya coba dideskripsikan saja. Bisa-bisa salah persepsi kan? Nah ini coba kalian lihat. Jadi ini tetap ada dikasih dengan uraian kalimat, tapi mengacu ke gambar, lihat gambar. Nah kemudian jawabannya berupa gambar ini. Nah ini termasuk soal yang higher order thinking ini. Iya kan? Nah seperti itu. Nah coba kita lihat lagi ini. Ini gambar di sini untuk soal ini ya. Untuk soal ini, gambar di sini mungkin kalau nggak dikasih juga nggak jadi masalah. Coba dibaca dulu dengan teliti soalnya. Kira-kira gambar ini menurut kalian membantu penjelasan nggak? Apakah seperti halnya gambar yang soal sebelumnya? Enggak Pak. Enggak, maksudnya apa? Tidak, maksudnya enggak kalau untuk membantu penjelasan dalam soal kalau yang kayak soal yang tadi enggak Pak, karena kayak sekedar pelengkap aja kalau menurut saya. Iya, betul. Ya, untuk soal ini gambar ini hanya sekedar pelengkap aja sehingga anak pada waktu baca ini, oh ada mesin cuci, oh ada tumpukan pakaian seperti itu. Ini tidak membantu, tidak lebih menjelaskan. Kalau tidak ada gambar, enggak apa-apa juga. Cuman ada gambar membantu visualisasi, tidak lebih menjelaskan. Kalau yang tadi soal yang pertama tadi, kalau nggak ada gambar pasti keliru. Ya, kalau soal yang ini kan, kalau nggak ada gambar pasti, nanti salah membayangkan kan. Kalau ini tidak terlalu perlu sebenarnya gambar. Tapi adanya gambar, ya bisa jadi soal ini jadi enak ada gambar gitu. Nah, sama seperti ini juga nih. Ini. Ya, ini sebenarnya mau ada gambar mau nggak apa-apa. Tapi dengan adanya gambar mungkin lebih enak lah gitu aja kan. Tidak
sepenting gambar di soal nomor 1 tadi gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga gambar ini tidak terlalu sepenting gambar di soal nomor 1 tadi. Karena ini cuman oh ini ada lari maraton nih. Tapi grafiknya perlu karena memang grafiknya itu adalah bagian dari soal. Ya. Jadi bisa dilihat tuh. Nah, ini juga gambar tidak membantu, tapi ya sekedar bahwa soal ini ada gambar sehingga anak bisa memvisualisasikan gitu. Ya kan? Nah, ini bukan gambar, ini grafik maksudnya ya. Ini perlu karena memang grafik itu bagian dari soalnya. Nah, ini coba, Ardi coba ini. Ini terkait banget dengan pertanyaan kamu. Kamu terbayang kalau nggak ada gambar, cuma diceritain aja gitu? Terbayang nggak kalau kamu ceritain soal hampir seperti 2 paragraf? Kalau tanpa gambar mungkin paragrafnya lebih banyak lagi tuh. Iya, Pak. Rasanya sulit, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, soal ini menarik. Pertanyaannya bukan menghitung. Pertanyaannya coba lihat. Jadi pertanyaannya bukan sekedar menghitung masukin rumus. Iya kan? Nah, ini juga. Jadi gambar ini nggak terlalu membantu seperti soal yang barusan, yang tentang pick up tadi ya. Tapi dengan adanya gambar ini, soalnya jadi lebih menarik daripada cuma grafik aja. Jadi, oh ini acara balap mobil, gitu kan? Tapi tanpa gambar pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi, wah tanpa gambar lebih sulit jelasin. Seperti gitu loh. Nah, ini soal menarik ini, grafik-grafik ini. Dengan grafik yang sama bisa jadi berapa soal gitu. Ya. Nah, kemudian soal benar salah. Saya ingin sharing sebentar. Bentar. Jadi waktu itu saya pernah tampilkan soal itu ya, yang apa namanya? Ya maaf saya ini pakai laptop yang lain. Ternyata soal itu nggak ada di laptop ini. Nah ini saya tunjukin yang lain aja. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini salah satu dari bentuk menjodohkan. Iya kan?
Nah ini, kalau kita lihat pertama menjodohkan ada 3 soal, pilihan jawabannya ada 5. Nah berarti dari sisi bahwa pilihan jawaban harus lebih banyak dari kira gambar pohon apel ini membantu nggak? Bisa aja sih soalnya jadi nggak pakai gambar, tapi bayangkan sebuah pohon apel, misalnya seperti gitu kan? Terlihat, Pak. Ya, nah ini coba, ini salah satu bentuk menjodohkan yang mungkin belum pernyataan jawabannya seperti ini. Tadi kan ada juga yang pernyataan soalnya dengan grafik, kemudian jawabannya dengan rumus EP sama dengan apa tadi ya, ingat ya. Nah ini terbalik. Nah seperti gitu. Nah, ini kan menarik nih. Nah ini kalau jadi isian singkat seperti gini. Tergantung soalnya mau dibuat jadi apa. Iya kan? Tapi idenya adalah gimana kalian mempunyai ide tidak hanya membuat soal yang hanya memasukkan rumus-rumus gitu loh. Tapi ini mengeksplor higher order thinking skill. Seperti gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada komentar lagi? Oke, saya kira itu dulu. Jadi saya harap tugas kalian untuk tugas yang berikutnya tentang pembuatan butir soal itu, ya itu sebentar saya lihat dulu nih soalnya. Soalnya adalah ininya tugasnya. Saya ada kirim ke kalian kan yang di WA Group ya, kalender itu kan. Jadi untuk soal kumpulkan tugas 3 bagian A, tipe soal benar salah dan menjodohkan. Benar salah dan menjodohkan itu dikumpulkannya di minggu ke-7, tanggal 4 bulan 10 ya. Oke, kalian bisa mulai siapkan dari sekarang. Oke. Dan tipe soal benar salahnya jangan sebentar saya kirimin deh. Jangan yang modelnya hanya seperti tadi tuh hukum Newton tadi misalkan satuan berat adalah kilogram. Nah, seperti gitu. Jangan seperti gitu. Ya. Jadi ininya yang lebih tinggi lah. Sebentar. Ini
Bentar. Nih, coba lihat ya. Nih, coba perhatikan ini nih, soal benar salah ya. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Nah, ini saya pernah share juga sih. Jadi, coba lihat. Ini soal benar salah. Ya kan? Kemudian, ini. Kemudian, mungkin yang berikutnya, kalau memang bisa dikasih tunjuk ininya, anak mengalami gaya lebih besar kalau bisa dikasih tunjuk video misalnya. Benar atau salah? Atau mungkin seperti ini. Nah, ini. Perhatikan gambar sendok dan sup panas ini. Setelah memegang sendok beberapa saat, tangan kita akan merasakan panas karena adanya aliran panas yang ini. Benar atau salah? Ini dengan alasan. Oke, boleh. Nah, kemudian sebaliknya, setelah memegang sendok ini, perhatikan sendok dan es krim. Setelah memegang sendok beberapa saat, tangan kita merasakan dingin. Apa karena ada aliran dingin yang mengalir dari es krim? Ya kan? Nah, jadi dengan konsep-konsep seperti gini, jadi soal benar salah ini bisa jadi trivia pada saat kalian mengajar. Jadi pada saat mengajar, oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang perpindahan kalor ya. Bilang gitu. Nah, kasih gambar tadi. Benar atau salah nih bahwa kalau kita megang sup panas nih, beberapa saat kemudian tangan kita terasa panas lewat sendok ini. Ini adanya aliran panas ini. Benar atau salah? Alasannya apa? Nah, kemudian setelah itu ini gambar kedua ini. Benar atau salah? Ternyata ada aliran dingin juga. Ya. Nah, ini jadinya bisa untuk trivia aja, jangan untuk mengetahui, untuk menilai ya. Jadi kalau untuk menilai itu soal ini benar salah ini terlalu gampang ditebak gitu loh, dan kita nggak bisa mengetahui apakah si anak ini benar karena memang ngerti atau benar karena menebak.
Jadi kalau saya pendapatnya benar salah tidak cocok untuk mengambil nilai. Buat apa kita buat soal banyak-banyak 50 soal benar salah, tapi isinya cuma pengetahuan C1, C2 gitu aja gitu. Gitu loh. Nah, sedangkan soal yang saya sajikan ini benar salah ini bukan C1, C2 ini. Menganalisa juga gitu. Ya kan? Kalau C1 kan seperti halnya tadi tuh. Satuan dari berat adalah kilogram, benar atau salah? Nah, itu kan. Oke, jadi coba kalian tugas pertama untuk membuat soal tadi, soal tipe benar salah dan menjodohkan. Nah, tadi saya sudah tunjukkan juga ya, beberapa soal menjodohkan yang sangat menarik. Menjodohkan juga jangan sampai menjodohkan ruas kanannya tuh hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, hukum Pascal, misalkan hukum apa, terus ruas kirinya itu kan hanya sekedar mengingat aja tuh. Ya. Oke. Jadi saya kira cukup sekian dulu, mengingatkan saja minggu depan tugas untuk minggu depan adalah tentang host dan AKM. Itu tidak ada yang harus dikumpulkan, ya, tidak ada yang harus dikumpulkan rangkuman atau apa, tapi akan ada kuis seperti tadi, kuis singkat aja untuk apakah kalian sudah mempelajari materi-materi tentang host dan AKM itu. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Oke, kalau nggak ada, saya kira pertemuan kuliah hari ini kita akhiri dulu. Sampai ketemu di minggu depan. Akan ada kuis ketiga terkait soal host dan AKM. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya. Terima kasih, Pak. Nah, sampai sini itu nggak